Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal mengenai sistem koperasi. Baik, langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi hasil laporan dari kami. Planning merupakan perencanaan yang meliputi kegiatan mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai. Adapun planning penelitian sebelumnya yaitu merancang sistem informasi sistem pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang meliputi informasi sistem pinjam dan informasi keanggotaan koperasi dengan menggunakan pemodelan terstruktur, yaitu dalam bentuk DFD atau Data Flow Diagram dan NRD atau Entity Relationship Diagram, untuk menggambarkan analisis dan desain sistem. Sedangkan untuk perancangan sistem informasi menggunakan perancangan prototype. Adapun rencana kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan sistem, yaitu bahan penelitian yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi ini yaitu 1. Visi, misi, tujuan, serta surat dari Koperasi Pegawai Negeri IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. 2. Formulir simpan pinjam, formulir simpanan dan pinjaman. 3. Laporan anggota, simpanan, dan pinjaman. Yang keempat, proses bisnis dari sistem yang sudah ada. 5. Infrastruktur teknologi informasi. 2. Alat. Adapun perangkat yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, diantaranya yaitu perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari laptop Asus dan prosesor Intel, RAM 2 GB, kapasitas memori 500 GB, monitor 14 inch, mouse, dan keyboard. 2. Perangkat lunak. Perangkat ini meliputi Operation System, Microsoft Windows 7 Ultimate, Adobe Dreamweaver Creative Suite 5, XAMPP, Win32, 1.7.3, browser, Mozilla Firefox, bahasa pemrograman, PHP, dan database MySQL. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan juga kebutuhan yang diharapkan. Adapun masalah pada sistem sebelumnya yaitu pengolahan data dan kegiatan simpan pinjam yang masih mengandalkan Microsoft Word dan juga Excel sehingga mengalami beberapa kendala seperti keakuratan data, sering terjadinya inkonsistensi dan redundansi data, lamanya proses pencarian dan pengaksesan data atau informasi yang diperlukan, dan proses penyebaran informasi kepada para anggota di mana informasi keanggotaan hanya dapat diperoleh dengan datang langsung ke koperasi. Dari keadaan itu, maka koperasi ini membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan dapat mengatasi permasalahan baik dari segi pengolahan data, pendistribusian informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, maupun dari segi pencarian dan pengaksesan data atau informasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Pengidentifikasian kebutuhan sistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional sistem dan juga kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan fungsional sistem menggambarkan proses atau fungsi yang harus dikerjakan oleh sistem untuk melayani kebutuhan pengguna atau user. Di slide ini teman-teman bisa melihat fungsionalitas sistem itu meliputi admin, karyawan, pengawas, dan juga anggota. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional sistem. Nah, diharapkan sistem yang dirancang dapat memiliki pertama usability, yaitu mudah digunakan oleh user dan sistem ini memiliki rancang antarmuka yang mudah dimengerti. Yang kedua, functionality atau mempermudah akses informasi. Sistem dapat diakses dalam 24 jam sehari. Selanjutnya ada security. Semua data dan informasi dikelola oleh admin juga bisa dikelola sesuai dengan hak akses masing-masing. Jadi user di sini diberikan username dan juga password. Selanjutnya ada flexibility, kemudahan dalam mencari data yang dibutuhkan dan kemudahan setiap akan melakukan pencetakan laporan yang sudah terintegrasi dengan baik. Baiklah, kemudian masuk ke desain. Desain ini merupakan kegiatan bagaimana suatu sistem akan dibangun melalui pemodelan data, desain basis data, desain aplikasi, desain perangkat keras, desain interface, dan deskripsi penggunaan. Gambaran sistem yang akan dibangun merupakan tahap untuk mempersiapkan proses perancangan sistem yang diinginkan dan untuk menggambarkan secara jelas proses-proses atau prosedur-prosedur yang terdapat di dalam sistem sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan terstruktur atau kata lainnya adalah sistematis, terstruktur atau tersusun yang di dalam menggambarkan seluruh proses dan objeknya menggunakan DFD. DFD ini yaitu diagram
konteks, ada diagram konteks, ada diagram level 0 dan ada diagram level 1. Nah, DF ini sebuah alat pembuatan permodelan yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun secara komputerisasi. Jadi serta dapat desain ini juga bisa penggambarannya melalui menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram dalam menggambarkan alur tabel-tabel yang ada di dalam database. ERD ini merupakan model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi antara entity atau entitas dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD diagram ini, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat lebih rapi. Analisis proses bisnis. Sistem yang merupakan untuk menggambarkan fungsi adalah data flow. Data flow diagram merupakan alat yang digunakan pada pengembangan sistem infrastruktur. Adapun di penulis rancangan adalah sebagai berikut. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Penulis menguraikan kerangka pemikiran sebagai berikut. Ada data simpanan, data anggota, data pinjaman, dan data itu menuju ke database. Database lagi menuju ke pemrograman PHP. Habis ke pemrograman PHP itu lagi interface sistem informasi simpan pinjam. Yang terbagi itu ada anggota, ada karyawan, ada admin, dan pengawas. Baik, selanjutnya proses sistem. Proses sistem di sini memiliki 4 entitas, yaitu entitas yang pertama yaitu admin, kemudian pengawas, kemudian anggota, dan yang terakhir karyawan. Di sini, admin akan memberikan input kepada koperasi yaitu mengolah menu data master, mengolah menu simpanan, mengolah menu pinjaman, dan mengolah menu SHU. Kemudian, koperasi akan memberikan proses sistemnya kepada admin yaitu info pinjaman, info simpanan, dan info master, dan info SHU. Kemudian pengawas di sini akan memberikan inputannya kepada koperasi yaitu mengolah profil, dan kemudian koperasi akan memberikan proses sistemnya kepada pengawas yaitu info menu pinjaman, info menu simpanan, dan info menu SHU. Kemudian anggota akan memberikan input kepada koperasi yaitu mengolah profil, kemudian koperasi akan memberikan proses sistemnya yaitu info menu pinjaman, info menu simpanan, dan info menu SHU. Kemudian karyawan di sini hanya akan memberikan input kepada koperasi yaitu mengolah profil, mengolah menu simpanan, mengolah menu pinjaman tanpa adanya timbal balik proses sistem dari koperasi ke karyawan. Nah, selanjutnya ERD, Entity Relationship Diagram. Contohnya ada di gambar berikut. Adapun implementasi dari sistem koperasi ini dengan menggunakan metode prototype, alurnya begini. Awalnya kita mengumpulkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem koperasi ini. Kemudian lanjut untuk membangun prototipenya. Setelah lanjut membangun prototipenya, jadi kita evaluasi prototipe tadi apakah benar-benar dibutuhkan. Kemudian kalau masih ada kebutuhan yang lain yang akan dibutuhkan, disitu kembali ke kebutuhan tadi. Lanjut, kemudian kalau sudah di pengumpulan kebutuhannya sudah lengkap, hingga nanti simulasinya untuk sistem tersebut itu masuk di pengujian sistem. Tapi sebelum di pengujian sistem, kita masuk di pengkodian sistem. Di pengkodian sistem ini nanti kebutuhan-kebutuhannya dikonversasi ke dalam bahasa-bahasa pemrograman. Setelah kebutuhan tadi dikonversi ke dalam bahasa pemrograman, masuk ke pengujian sistem apakah algoritma sudah benar salah. Kemudian kalau sudah benar semua, kita lanjut ke evaluasi sistem. Apakah evaluasi sistem itu sudah sesuai dengan keinginan? Kalau jika belum sesuai dengan keinginan atau ingin menambahkan fitur-fitur lainnya ke dalam sistem koperasi tadi, kita masuk lagi ke plan pengkodian, rencana pengkodian, masuk ke pengkodian atau bisa masuk ke evaluasi prototype lagi. Kemudian kalau sudah evaluasi sistem, masuk ke dalam penggunaan sistem. Berdasarkan hasil analis proses bisnis sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian, yaitu sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang berbasis web. Ini menampilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi simpan pinjam dan keanggotaan koperasi, antara lain yaitu menampilkan master, simpan pinjam, menu pembayaran, dan menu laporan. Sekian.